Dah lu Afi apa dah? Ya Afi, oh Afi neraka. Lu inget ceweknya siapa? Tahu gua. Siapa? Rider ya. Kimberly Ryder. Itu Angie dikeluarin atau mengeluarkan diri? Nah, itu pertanyaannya itu juga. Mau dijadiin lagunya nih? Iya, Bang. Halo teman-teman Shine, apa kabarnya? Hari ini gue punya tamu spesial, oke. Di jalan-jalan sore kali ini, namanya adalah Bapak Takeda. Bapak Takeda. Ini gue temenan sama Takeda ini udah sekitar 17 tahun. 17 tahun ya. Takeda ini dulu sempat kuliah jadi mengambil penyutradaran. Jadi kuliah sempat jadi sutradara film, oke. Tapi tiba-tiba melenceng langsung habis-habisan, belok kiri atau belok kanan dah? Hah? Belok kanan. Belok kanan. Jadi musisi. Ya. Terus mulai bikin grup band atau solo dah waktu itu? Sebenarnya sih waktu itu ada ajang pencarian bakat sebenarnya. Oh, yang lu ikutan apa namanya? Afi. Kalau kata Afi anak, berapa itu? Afi 2006. Berarti Afi berapa? Kedua, Kelima. kelima. Oh, terus kata anak-anak apa? Kata anak, dah lu Afi apa dah? Ya Afi, oh Afi neraka. Oke. Tapi lucu kan, maksudnya anak-anak itu walaupun ngecengin dia SMS loh. Iya. Mereka pada SMS semua, termasuk Vicky. Termasuk bantuin lo ya. Jadi Takeda ini sebenarnya temannya adik gua, Iya. oke. Temannya Vicky. Yes. And then jadinya kita temenan bareng. Vicky kenalin gua ke Takeda, akhirnya ngobrol-ngobrol asik. Jadinya kita temenan bareng. Terus di Avi juara ada? Di Avi itu enggak sih, tapi gue cuma sampai 10 besar ya. Oke, 10 Karena kan lu besar. tahu kan, maksudnya gue dulu tuh apa ya? Orang hutan gitu. Orang hutan monyet liar. Jadi di dalam situ tuh kayak apapun rules itu gue nggak bisa ngikutin. Apa nih? Secara kan maksudnya kita sebenarnya waktu itu paham ya. Ngeberontak terus lah ya. Ngeberontak, wah ini nggak bener nih, sampai akhirnya udah lo out aja deh. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Ya kita itu udah jadi rahasia umum ya kalau sebenarnya maksudnya kayak SMS gitu tuh sebenarnya nggak terlalu yang efektif banget gitu loh. Jadi kalau misalkan lo nggak bye-bye di dalam ya juga Kena tendang juga ya. bisa ditendang juga gitu. Karena kan dunia entertainment butuh attitude. Nah, gue pun nyadarin dulu attitude gue dalam sebenarnya nggak bagus. Gitu. Walaupun lo nggak suka gitu, tapi ya karena lo udah masuk industri ya lo mau nggak mau ya. You have no choice lah ya. Ya, you have no choice. Oke. Gitu. Terus setelah dari Avi dan lu sadarin attitude lu buruk, lu kemana habis itu? Jadi gini sebenarnya waktu zaman kuliah itu sebenarnya gue tuh udah ngeband sama anak musik juga. Setiap malam minggu itu kita ngamen di Taman Ismail Di Marzuki tim kan, di depan kan. Oke. Terus gue sering banget tuh kalau lagi nggak ada tugas sekolah tuh gue bolak-balik studionya Pai. Dan itu BIP ya, BIP. Ya BIP. Dan itu bisa dibilang hampir setiap hari. Gitu. Jadi gue pulang kuliah, sometimes gue bikin tugas gue di studionya dia, habis itu gue baru belajar ngaransemen. Cuma waktu itu masih dalam taraf gue tuh masih kayak pengen bisa aja, gitu. Jadi nggak pengen diseriusin gitu loh. Nah, dan karena cita-cita kita masih pengen jadi sutradara nih, ya gak? Ada satu lagi. Apa? Waktu kita lagi ada acara party di mana kampus? Bukan di kampus, yang kita ada acara party di itu loh yang sebentar, gue inget dulu. Di depan deket kampus yang acaranya PH apa ya? Bukan Soraya. Oh. Rapi film. Film. It was a long time ago. Ya kan? Jadi ada acara ya kan di Rapi Film waktu itu. Kita datang. Tiba-tiba Takeda jatuh cinta di situ ya. Lu inget ceweknya siapa? Tahu gua. Siapa? Rider ya. Kimberly Ryder. Sekarang Kimberly udah married ya kan? Kimberly udah married. Dan ternyata dia
ulang tahunnya apa sama, apa cuma beda sehari sama gue tuh? Langsung di stalking ya kan. jadi gini, dipepet abis. Jadi waktu itu si Robby nih bilang, dah, lu ada yang liatin lu dulu. Itu ngarang. Robby ngomong gitu. Dia pokoknya jadi musisi, terus jadi pengen awalnya jadi sutradara, itu tujuannya misinya cuma satu ya kan, pengen punya banyak pacar artis ya kan. Tapi itu dulu ya kan. Enggak, sebenarnya kebalik Bi. Oke. Terus sebenarnya kita waktu itu ini pengakuan dosa nih. Oke. Kita waktu itu sebenarnya nggak pernah ngejar-ngejar Bi. Oke, dikejar-kejar. Anjir, belagu ini. Soalnya musisi juga kan. Iya. Jadi maksudnya pada waktu itu tuh mikirnya, masa gue udah musisi, gue sutradara, gue harus ngejar-ngejar dulu sih gitu kan. Iya. Dan lu pakai acara nyanyi lagi ya kan. Pakai acara nyanyi. Jadi tiba-tiba ya kan, karena pengennya nunjukin ke Kimberly Ryder kalau Takeda itu gokil ya kan, dahsyat ya kan. Dia langsung pegang mic ya kan, mau nunjukin ke semua orang, gue penyanyi men. This is for special for Kimberly Ryder. Iya, langsung special for Kimberly Ryder. Jadi emang apa ya? Playboy cap gayung. Jadi main serok aja langsung ya kan. Bisa diserok, serok. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dari gua. Oh gitu. Oh jadi Tinggi banget soalnya. Jadi mundur karena ukuran tinggi badan. Tapi... Oke, terus dah setelah dari Avi ke tempatnya si BIP, and then mulai punya band sendiri atau solo karir? Enggak, jadi gini. Jadi setelah Avi itu gue tuh tadinya nggak mau pakai nama Avinya. Karena ada alasannya gue waktu itu adalah dulu kan ada Avi, ada Idol, cuma ada dua itu. Ya, Indonesian Idol sama Avi Academy Fantasi Indonesia. Nah, jadi dua ini kompetisinya waktu itu nggak sehat sebenarnya. Nggak sehat itu adalah karena ketika lu jadi anak Avi, lu nggak bisa main di station yang kepunyaannya yang Idol gitu. Kompetitor lah ya, kompetitor ya. Sebaliknya, kalau sekarang sudah nggak ada permasalahan. Nah akhirnya dulu itu, dan untungnya karena begitu gua keluar gitu di angkatan gua nggak diikat kontrak sama manajemen station TV ini gitu. Akhirnya kita bebas dong kemana-mana. Akhirnya gua nggak pakai nama Avi di belakangnya. Cuma waktu itu gua bikinin lagu-lagu buat juara-juaranya Idol, terus buat jurinya Idol. Jadi Titi DJ ya waktu itu. Lo bikinin lagunya buat Titi DJ ya? Iya. Gue tahu. Lu cerita itu sama gue. Dan sebenarnya sih bukan pembuktian ya, karena memang kerja aja, emang kerjaan gue. Iya. Tapi akhirnya rata-rata nih teman-teman gue Avi yang lalu tuh kayak yang dulu tuh kayak gini. Terima kasih ya, makasih ya. Maksudnya, iya anak Avi bikinin lagu anak Idol. Dan juri-jurinya gue bilang, oh iya juga ya, gue akhirnya baru ngeh gitu loh kalau oh iya, gue anak Avi bikinin juaranya Idol, gue bikinin juaranya jurinya Idol pada masa itu gitu. Dan gue yang kayak bener juga ini, gue jadi secara nggak langsung gue kayak lu mendamaikan mereka berdua nih gitu secara nggak langsung gitu. Iya. Cuma akhirnya sampai di tahun berapa gue lupa, akhirnya itu udah nggak jadi permasalahan lagi. Lu mau Idol, mau Avi kayak segala macam, kalau memang lo punya sebuah karya yang bagus ya ayo aja gitu. Setelah itu kalau nggak salah NG di grup band Drive keluar dan lu menggantiin posisinya dia jadi vokalisnya di Drive ya? Itu masih agak jauh karena pas waktu gua Avi itu Drive belum ada. Oh, Drive belum ada? Belum. Drive itu kalau gua nggak salah 2007 apa 8 gitu. Antara dua tahun itu ya. Nah setelah itu gua bikin grup namanya Seijaku sama Zizi, Sahab berdua. Oh, Zizi yang pemain sinetron. Pemain sinetron. Iya. Kita bikin duo nih, nyanyi berdua gitu. Udah jadi album, tapi ternyata ada permasalahan dengan investor kita. Akhirnya kita split nih. Zizi sendiri solo, ada di label mana gitu. Terus gua bikin band namanya Human. Ya, gua tahu kalau Human tahu. Kalau yang Zizi gua malah nggak tahu itu. Ya, gua nggak pernah cerita. Iya. Oke. Nah, jadi lu kalau cewek nggak pernah cerita ya? Iya. Karena bahayanya ini Pak, aduh bahaya udah. Mulai ngarang. Ini tingkatnya udah kalau legend di atasnya lagi dong. Anjir. Ini adalah fitnah dan fitness. Teman-teman Shine, oke? Lebih baik fitness aja ya. Nah, jadi setelah sama Nindi, kan gue juga rekaman lagi tuh. Jadi ini sebenarnya ada 2 kali gue rekaman album dan dua-duanya gagal nggak jadi rilis.
Yang pertama yang sama Zizi tadi, yang kedua sama Human. Oke. Jadi begitu ini album mau Release? di mixing. Mau mix. di mixing buat final mix dan master segala macam. Datanglah nih tangan kanan investorku waktu itu ke label yang waktu itu Human ada di situ. Terus bilangnya kalau misalkan gue rilis, gue mau di-shoe. Kenapa? Dan labelnya pun mau di-shoe karena dia merasa gue masih artisnya dia. Oke. Gitu. Nah, akhirnya Human itu divakumin sekitar setengah tahunan waktu itu sama label kita. Sampai akhirnya apa ya waktu itu ya? Oh iya, setelah setengah tahun terus kita mulai manggung-manggung lagi. Tapi ini album nggak jelas juga gimana. Tiba-tiba gue dipanggil lah sama anak-anak Drive waktu itu. Dia bilang gini, "Da, ikut gue yuk, kemana ke studio?" Anak-anak mau ketemu. Gue pikir, oh ya udah, mungkin ada proyekan apa kali gitu. Nah, nyampe lah di studionya Erwin Gutawa waktu itu. Terus tiba-tiba gue bilang gini, "Lu mau gak jadi vokalis kita?" Oh, langsung diajakin sama Drive? Langsung. Sama anak-anak Drive? Langsung. Lu mau jadi vokalis? NG udah dikeluarin? Itu NG dikeluarin atau mengeluarkan diri? Nah, itu pertanyaannya itu juga. Itu gua agak nggak jelas ya karena nggak tahu itu ya? konflik yang mereka ini sebenarnya sama-sama berkonflik gitu. Jadi maksudnya kalau gua melihat waktu itu ya Anji salah, ya Drive pun ada juga salahnya gitu. Jadi maksudnya gua juga nggak tahu siapa yang keluar dan siapa yang dikeluarin gitu. Oke. Tahu-taunya mereka ngajakin lu lah. Mereka ngajakin gua, terus gua bilang, "Tapi gua masih punya band nih." Gitu. Ya udah tanya sama label lo gitu. Akhirnya gua tanya sama label gua, tiba-tiba gua cuma nanya datang, "Pak, ini band saya gimana jadinya?" "Oh, sorry, band kamu udah nggak mau kita jalanin lagi." Ya udah kamu solo aja. Nah, kita nih masih anak band masih wah pengennya ngeband nggak mau solo tuh rasanya dulu kayak masa solo sih. Iya. Masa jalan sendiri sih. Padahal duitnya lebih banyak. Cuman idealis ya. Idealis. Maksudnya kepengennya tuh masih rame-rame apa segala macam. Terus gue bilang, "Pak, kayaknya saya nggak bisa deh Pak solo gitu." Sampai akhirnya singkat ceritanya akhirnya gue jadi vokalis Drive lah. Itu pengurusannya cukup label to label. Jadi label yang waktu itu Drive ada ke label gue yang lama itu atasannya itu. Ya udah akhirnya sini gue ambil. Ketemu mereka deal oke lah ya. Deal oke, gue nggak tahu bayar berapa apa segala macam, gue nggak ngerti. Pertanyaan gua, itu berapa lama lo di Drive jadi vokalisnya? Kalau start dari proses rekaman segala macam sih hitungannya sih udah 2 tahun lebih ya, 2,5, sekitar 2,5 tahun. Kenapa lu juga keluar dari Drive? Oke, jadi sebenarnya gini, gue keluar dari Drive itu sebenarnya gak ada konflik apa-apa sama teman-teman gitu. Cuma kan gini, Drive itu udah ada, yang pertama dia punya leader. Nah, jadi di dalam satu kapal itu kan nggak boleh ada 2 nakoda, gitu. Nah, sementara lu tahu sendiri dari zaman dulu gue bikin apa, ya mungkin karena di kampus juga kita tuh diajarin buat jadi konseptor ya. Gitu. Jadi akhirnya di musik pun gue jadi konseptor gitu. Nah, ada 2 nakoda nggak boleh gitu. Nah, jadi gue pas awal-awal gue masuk Drive itu gue bilang, kita sama-sama nurunin ya. Gue nurunin 50, lu turunin 50. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama turun, gue yakin nih klop. Pasti. Nah, tapi kesini-sininya gue ngerasa kayak, waduh nih kalau misalkan kayak konsep bermusiknya harusnya kan disatuin ke gue. Disatuin nih harusnya nih apa yang gue bawa dan apa yang mereka punya sebenarnya, dan ditambah lagi gue vokalis. Jadi ketika band itu ganti vokalis, lu itu harus ngikutin gaya bernyanyi vokalis lu. Jadi lu nggak bisa maksudnya vokalis lu masuk terus mungkin lebih tepatnya beradaptasi ya dengan vokalisnya. Sebenarnya gini. Jadi ini gue masukan buat teman-teman semua yang misalkan, gue sih nggak berharap misalkan kalian punya band terus vokalis kalian keluar gitu, gue sih nggak berharap gitu. Cuma ketika vokalis kalian keluar, terus kalian punya vokalis baru yang punya karakter yang berbeda dengan vokalis sebelumnya, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengikuti gaya bernyanyi dia sukanya musiknya apa. Nah itu, jadi dicampuri sama musik kalian yang lama, jadi harus dimix gitu. Jadi kalau lo memaksakan vokalis lo itu harus menyanyikan sesuai dengan konsep lama lo, dia pasti gak nyaman. Mungkin sebelum dia jadi vokalis lo, mungkin dia santai-santai aja gitu. Tapi begitu udah into the band gitu, itu sih udah it's different. Karena dia kayak married ya, Dak ya. Jadi harus benar-benar
ya kita bisa menyesuaikan diri satu sama lain ya. Iya, Bener iya. ya? Bener ya, oke. Sama gitu. Jadi harus ada yang naik, ada yang turun kayak gitu. Betul. Terus setelah dari Drive, sekarang kan yang gua tahu nih Takeda nih produser musik, nyiptain musik, Ya. mixing musik, ya. Pokoknya urusan semuanya. Mungkin boleh tunjukin ini studio mininya Takeda, iya. Iya. Ini studio mininya dia. Studionya segini aja, Bro. Tapi hasilnya banyak ya. Ya, alhamdulillah hasilnya sih. luar biasa. Jadi Ini semua hasil rilisan bisa berasal dari sini semuanya. tuh, tadi yang kita udah lihat tadi di awal ada lagu Takeda duet sama Kakak Slang, Ya. oke. Ada juga ini ada satu lagu, satu single baru nih. Ya, single baru. Kembalilah. Baru rilisnya di akun YouTube Ya, Gontor TV. baru 6 hari ya? Baru 6 hari. Udah sekitar 200.000 ya kurang lebih almost 200.000 ya. Yang view luar biasa juga. Tapi kita pengen denger dong dikit aja Takeda nyanyi. Karena itu dia yang mixing, dia yang musiknya semua dia urusin, dia mastering, dan hasilnya juga menarik banget. Jadi kita pengen lihat Takeda mainin musik dikit, akustik dikit, oke, sambil nyanyi. Oke. Berlimpah sungguh nikmat yang kita terima, semua terhampar indah, tak satu pun celah. Langit curahkan rahmatnya, laut pun mutiara. Dunia teramat lazat, seakan di surga. Kembalilah, wahai manusia, tundukkan wajahmu pada Yang Maha Kuasa. Asik ya. Asik. Itu lagu judulnya Kembalilah, baru dirilis 6 hari, ada di channel YouTube Gontor TV. Gontor Itu TV. semua yang aransemen ya. Pokoknya semua deh. Itu kerjanya Takeda, oke? Dan semuanya di sini. Nah, dan semuanya di sini. Tempat Jadi- ini ya. Nah, Dan Takeda ini juga banyak banget ya yang nyiptain lagu. Terus untuk musisi-musisi di Indonesia, baik yang sudah jadi musisi lama ataupun musisi-musisi baru, banyak sekali yang dibantu oleh Takeda untuk bisa berkembang di dunia musik. Tetapi kita pengen ngetes Takeda. Dia kan jago ya, dia jago buat musik. Gimana kalau kita kasih clue sesuatu sedikit, dia bisa nggak bikin itu jadi musik? Oke. Apa clue-nya? Sebentar. Oke. Misalnya gini lagunya, oke? Gue kasih sedikit, Lirik nih. lirik dikit aja. Oke. Lu bisa nggak main? Lu kan udah jago nih, bukan jago lagi, dia udah salah satu one of the best dewa musik Aduh, di dewa Indonesia. loh. Salah Ya. satunya. Fitnah. Fitness aja. Oke. Jadi kita kasih satu sedikit apa ya? Sedikit motivasi, clue dikit. Oke. Coba dia terusin. Bisa nggak deh buat musik, oke? Liriknya gimana? Gue kasih dikit doang. Oke. Agak-agak nge-rap dikit bisa nggak? Iya, Bisa. coba. Bagi gitar juga boleh. Iya. Mr. Lova, Mr. Lova, itulah aku, Mr. Lova, selalu padamu, tam tarararam, tam tarararam, tam tarararam, tam tam tam. Ini udah ada lagunya? Belum. Oh, ini baru lu bikin barusan? Baru tuh nih, ayo. Ya berarti udah jadi. Belum. Itu baru dikit dong, penggalan dikit dong. Nah, coba lu bisa terusin nggak supaya itu jadi lebih enak? Ayo. Kan lu dewanya nih. Bukan, maksudnya kalau gue pikir tadi lirik doang terus kita bikin jadi lagu. Gua baru bikin dikit. Coba lu Coba tadi lu di mana? Mr. Lova, yeah. Mr. Lova, yeah. Mr. Lova. Kita lihat kejanggihan dia. Tam tar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 
selama-lama selalu padamu. Masih seru lu ya? Ya, cuman itu doang.
kita jadi dangdut bisa nih. Kemana lagi? R&B dan dangdut. Kagak so bisa lomba-lombanya bikin ngarahnya ke dangdut, bro. Enggak. Ya, benar. Mr. Lava Lava, Ya. Mr. Lava Lava, Mr. Lava Lava, itulah aku, Mr. Lava Lava, Selalu padamu. Taruh. Ayo. Dia yang jago nih, dia yang lanjutin nih. Come on. Mr. Lava Lava, Ya. Mr. Lava Lava, Oh iya. Mr. Lava Lava, itulah aku, Mr. Lava Lava, Selalu padamu. Mau dijadiin lagunya nih? Iya, boleh. Bisa dijadiin, tapi lu nanti yang nyanyi ya? jadi. Lu yang nyanyi ya? Bener ya? Lu yang nyanyi. Kan direkam nih. Berarti nada yang tadi ada. Dapat. Ntar kita tinggal tambah bridge ya. Ini bridge nih. Mr. Lava Lava, Oh iya. Mr. Lava Lava, Mr. Lava Lava, itulah aku, Mr. Lava Lava. Selalu padamu. Oke ya, jadi hapus ya. Jadi lagu, bro. Ntar tinggal tambah lirik aja. Gue sampai keringetan, guys. Terbukti kan, gue bilang kan, dia one of the musician, not one of the musician, Sebenarnya bikin one lagu of the tuh- god musician in Indonesia. Sebenarnya bikin lagu tuh simple sih Bi, sebenarnya. Jadi kayak misalkan ini contoh ya. Kalau tadi kan dari Robby, misalnya gue pengen bikin lagu yang slow. Ini biasanya gue kalau bikin lagu tuh pakai bahasa Inggris nyamuk. Jadi gue nggak jelas tuh ngomong bahasa Inggris apaan gitu. Yang penting enak aja diucapin Didengerin enak. gitu ya. Soalnya kalau misalkan gue atur itu berarti gue jadinya mikir. Jadi nada yang keluar itu pun nggak ngalir kayak Nggak natural. nggak natural gitu. Jadi misalnya kayak gini. Sometimes when I'm feeling today. Contoh. When I gotta be my brain. All my life I feel it that you know. 'Cause I never really loved you at all. When I'm falling down to be like this with you before. When my life I feel the same. Oh, passing by to be like you. When I feel good to say to me, tonight I will remember in the day when everything with you is all I got to be. Everybody here with you. Asik. Jadi lagu lagi.
Lagu Robby tuh, buat Robby. Banyak ya. Lu kalau mau nyanyi lagu tadi bisa dong. Oke, gue bikin lirik ya. Maksudnya simple sih sebenarnya. Jadi kalau orang tanya gimana sih cara bikin lagu, jangan mikir. Justru cara bikin lagu nggak boleh mikir. Gak boleh mikir. Oh, menarik nih guys. Nggak boleh Ini buat kalian yang nonton vlog kita nih, ini ide yang sangat luar biasa dari Takeda ya. Sama halnya kayak gimana sih cara nyelesain masalah, nggak usah mikir. Jadi kalau lu mikir masalahnya jadi gede. Oh, jadi nambahin besar. Jadi rumah gede. Gitu. Ya, sama bikin lagu juga gitu. Ketika lu mikir bikin lagu ya lu nggak akan dapetin lagu yang enak gitu karena nggak bakal natural karena udah nyampur sama kepengenan lu kayak begini, kepengenan apa. Jadi tuh bikin aja. Jadi apa yang saat itu lagi keluar ya memang lu mungkin dalam waktu mungkin kemarin tuh lu lagi dengerin referensinya lagu-lagu yang kayak begitu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue kan gue dengerin banyak banget Bi. Jadi sometimes tuh kalau gue lagi main keluarnya tuh aneh-aneh gitu. Kadang ada yang pop, kadang tiba-tiba lagu punk, dangdut kayak tadi. Segala macam. Jadi karena saking banyak ini. Nah, cuma maksudnya gue rekam semuanya karena one day pasti itu akan ada gunanya. Gitu. Contoh misalkan waktu itu gue iseng kan. Jadilah lagu dangdut judulnya Perawan Idaman. Gue nggak tahu siapa yang mau nyanyiin tuh lagu. And then udah ada yang. Jadi kan gue iseng bisa nggak ya gue bikin lagu dangdut? Ternyata bisa. Akhirnya dinyanyiin sama salah satu artis yang Naga Suara, namanya Dilza waktu itu. Dan itu ya lumayan viewersnya nyampe hampir 4 juta. 4 juta. Dan akhirnya hanya dari keisengan doang enggak ya? Iseng. Nah, jadi gue bikin waktu itu 2. Satu lagi judulnya Selebgram Kece. Jadi kalau dangdut kan harus unik-unik kan. Nah, yang Selebgram Kece ini sampai sekarang sih belum direkam tapi udah dibayarin sama Naga Suaranya. Boleh nggak kita dengerin lagunya? Kalau yang Selebgram mungkin belum muncul. Ada di sini. Ada di YouTube. YouTube-nya lu? Di YouTube ada. Enggak bukan YouTube gua. Soalnya seksi banget, Pak. Oh gitu. gua sendiri kagak gua promoin. Jadi ada. Jadi Takeda ini sekarang udah hijrah ya kan? Hijrah menjadi lebih positif. Positif. Oke. Tiba-tiba video klipnya seksi-seksi dah. Seksi gue yang tadi gue mau promoin agak jadilah gue. Gue cuma bilang aja. Jadi ada fotonya terus gue cuma ini lagu gue baru dirilis sama Naga Suara namanya Dilza, judulnya Perawan Idaman. Kalau kalian mau lihat udah lihat aja langsung ke YouTube-nya Naga Suara. Jadi gue nggak jangan bawa nama lu. Bukan. Jadi gue nggak ngambil potongan ininya, potongan videonya. Gitu. Jadi fotonya si penyanyi aja gue taruh situ. Kalau gue posting habis itu protes, wah gimana sih nyuruh orang sholat begitu kan? Iya, betul. Makanya udah. Karena image juga kan. Iya, karena sebenarnya pun lirik dari lagu Perawan Idaman itu pun nggak aneh-aneh ya. Jadi kayak banyak yang suka sama dia, banyak yang ngantri nih. Terus bokap nyokapnya bingung. Ini yang mana yang bakal gue pilih jadi mantu gue nih, gitu. Nah, jadi dia bilang ya gini lah nasib Perawan Idaman banyak banget yang ngejar-ngejar gue bingung. Jangan kan gue orang tua gue aja bingung mau milih. Cewek-cewek ngantri sama dia ya kan? Aduh. Jadi dirubah bukan Perjaka Idaman tapi Perawan Idaman. Perawan Idaman ya. Terus lagu yang paling lu suka yang pernah lu buat ke siapa gitu, mungkin ada yang pernah pakai lagunya lu pas lu ciptain lagu siapa, apa yang paling lu suka? Sebenarnya single gue yang terakhir ya sebenarnya. Yang lu nyanyiin sendiri? Iya, gue nyanyiin sendiri. Jadi tadinya itu lagu judulnya Jodohkan Dia Denganku. Sebenarnya itu pengalaman pribadi gue. Jadi waktu gue mau married sama bini gue nih. Itu kan ngejar-ngejarnya susah banget ya lu. Gak ada yang percaya sama dia. Gak ada. Bukan gitu. Bapaknya bener, anaknya bener, pakai hijab, Takedanya brutal ya. Enggak, gue udah bener tuh kan maksudnya. Udah bener waktu itu. Udah bener. Makanya diterima ya. Makanya diterima. Jadi enggak susahnya ini waktu itu karena kan different culture. Iya. Jadi istri lu dari Timur Tengah ya, Arab ya, turunan Arab ya. Nah, jadi tuh di lagu itu gue tuh kayak doa gue tuh doa memaksa. Sedap. Ada doa memaksa ini. Jadi kalau dia bukan jodohku, jodohkan dia denganku. Gitu. Maksain. Dan gue doa mulu setiap hari akhirnya jadi gitu. Jadi ternyata kekuatan doa juga ngaruh gitu. Jadi itu lagu awalnya gue mau ngasih tuh buat Unmesh.
Unmesh, terus Unmeshnya udah suka, tapi labelnya kelamaan, gue tarik lagi lagunya. Lu nyanyiin sendiri? Belum tuh. Sampai Terus, sekarang? Kan udah dong? Enggak, Bu. Taruh ini ceritanya bukan cuma Unmesh doang. Oh, oke. Terus tiba-tiba lagu ini pas gue lagi nongkrong, gue punya lagu nih. Nah, ada penyanyi juga namanya Nata Reza. Nata denger, "Bang, buat Nata dong." Ya udah ntar gue kasih ke label lo ya, gitu. Karena kan maksudnya ya urusannya bukan sama Nata. Kalau Nata bisa urusannya sama Nata doang sih udah jadi pas detik itu juga kan. Betul. Nah, pas waktu gue kasih ke labelnya, itu juga mungkin karena lagi banyak banget kerjaan gitu ya. Jadi ini soal bos labelnya pun udah kayak abang juga kan. Orang Medan, Wak. Oh, deket lah ya. Deket. Medan gitu. kali kau. Medan kali. Aduh, bagaimana ini? Jadi, "Bang, gimana Bang?" "Oh iya deh, nanti abang denger. Soalnya ini abang lagi banyak kerjaan nih gitu kan. Soalnya banyak banget." "Oh yaudah. Bilang, lama nih udah, gue rekam aja sendiri udah. Ini kayaknya lagunya jodohnya sama gue nih. Dan kebetulan saudara-saudara gue pas datang ke sini, gue dengerin lagunya. Ini mah lu aja yang nyanyiin, ngapain kasih ke orang? Udah, akhirnya gue nyanyiin, gue rekam, gue rilis gitu. Nah jadi sekarang ini gue kan tidak terikat dengan label manapun ya. Jadi gue suka-suka hati gue aja, kapan gue pengen rilis, gue rilis. Asik aja lah. Asik-asik aja, jadi kayak sebenarnya pas bulan puasa kemarin itu gue malah rilis 2 lagu. Yang satu si Jodohkan Dia Denganku, terus yang satu lagi yang judulnya Indonesia Bahagia karena momennya itu momen apa COVID kan. Nah terus gak berapa lama ini Kembalilah. Iya. Terus ntar sekitar mungkin akhir Agustus atau awal September gue rilis lagi ada. Nah kalau yang ini nih dulu banget musiknya. Masa? Iya. Apaan itu? Ada EDM-nya. Sedap. Gua udah bener dah. Oh, udah ya. Oh, salah. Soalnya dulu kan nge-DJ, sekarang udah gak nge-DJ lagi. Cuma kan kalau denger musiknya fine dong. Pasti lah, pasti. Gue juga maksudnya, gue juga udah dari tahun berapa ya? 2014 gue kan udah gak pernah ke klub. Iya 2014. Kita terakhir itu Ya itu kan maksudnya karena ini aja kan, maksudnya kangen aja ya udah gue temenin lu deh gitu. Waktu itu dia masih bandel bro, jadi kan kita tuh masih inget-inget dikit gitu ya. Ya udah gue temenin lu deh gitu. Ujung-ujung tragedi juga. Gue nggak lupa tuh tragedi. Tragedi apa ya Dak ya? Yang kita di pas makan. Oh. Gak usah sebutin namanya, gak usah sebutin. Iya. Nah, ini gak usah disebutin. Inisialnya RR. Iya. Dia ributnya nggak karu-karuan ya. Ributnya nggak karu-karuan nih Gua kita. Pipu yang udah cabut deh. Iya. Bener ya, inisialnya RR ya? Iya. Anaknya RR. Anaknya RR juga ya kan? Enggak. RI. Ya udah kan? Itulah. Nah, jadi sebenarnya gue udah nggak pernah tapi memang jenis-jenis musik kayak gitu kan gue demen EDM gitu. Jadi kayak musik EDM itu kan sebenarnya musiknya kan melayang-layang gitu kan. Nah, gue tuh demen musik-musik Eropa yang sebenarnya melayang-layang juga. Jadi akhirnya gue campur-campurin aja tuh EDM-nya ada. Terus kemarin juga kalau lu tahu ada lagu Aisyah Romantisnya Cinta. Ya, tahu banget. Dan gue Zakir apa? Iya, Sakir Daulay ya. Dia beli license tuh. Dan apa namanya? Gue bikin covernya tapi versinya EDM tapi slow EDM yang agak middle gitu lah. Mau dong nyanyiin yang udah di cover dikit. Dengerin aja ya. Langsung aja sini kita pengen lihat. Gue rubah sih liriknya sih. Itu lagu luar biasa banget loh. Gue rubah lumayan lah, gue berubah beberapa. Mulia dirimu di mata Allah, hingga disandingkan dengan Rasulullah. Oh Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya.
cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Ya gitu. Oh, di situ dimasukin ya? Ada sound-sound apa? EDM. Oke. Di Takeda Musik ya? Iya, di Takeda Music. Guys, jangan lupa ya, kalau mau ngelihat semua produk-produknya Takeda, hasil-hasil karyanya dia, langsung aja subscribe, like, dan share channel Takeda Music. Yes. Oke? Takeda. Takeda. Music. Sekali lagi, Takeda Music. Oke. Iya. Karena kalian akan bisa sharing juga ya. Kalau Iya. yang mau nanya-nanya ke Takeda di situ bisa Bisa. komen. Kalau misalnya mau nanya di Instagram juga boleh kok. Boleh. @umaru_takeda. Itu Maru Takeda. Dia ini orang Sumatera, tapi namanya udah kayak di Jepang gitu loh.